Halo semua, pada video kali ini kami akan membahas sebuah film yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Film kali ini bercerita tentang pencarian seorang pembunuh oleh polisi dan gangster. Penasaran dengan alur cerita filmnya? Namun, sebelum kita mulai alur cerita filmnya, jangan lupa untuk memberi dukungan kepada channel kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen, serta aktifkan notifikasi pada channel ini untuk selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel kami. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah insiden pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria misterius. Diperlihatkan, pria ini mengintai mobil korbannya dan sengaja menabrakkan mobilnya ke mobil korbannya. Lalu saat korban turun dari mobil untuk memeriksa keadaan mobilnya, pria ini langsung menikam korbannya hingga tewas. Kemudian, scene beralih kepada seorang polisi muda bernama Jung Tae-soo yang sedang terjebak macet ketika sedang menuju ke tempat kejadian perkara pembunuhan. Jung terlihat kesal karena tak ada mobil yang mau memberinya jalan. Di saat yang sama, Jung melihat sekelompok berandalan yang menjaga sebuah tempat perjudian. Karena mobilnya tak dapat bergerak sama sekali, Jung pun menghampiri berandalan tersebut dan mencoba untuk masuk ke dalam tempat perjudian tersebut. Awalnya, Jung dihadang oleh beberapa orang penjaga. Namun, Jung memaksa masuk dan menghajar penjaga tersebut. Kemudian kita dibawa kepada seorang pria bernama Jang Dong-soo. Diketahui, Jang Dong merupakan seorang bos gangster yang memiliki usaha perjudian. Jang Dong yang sedang berolahraga mendapatkan kabar tentang Jung yang menerobos ke salah satu tempat perjudian miliknya. Jang Dong pun segera melapor ke atasan Jung agar Jung bisa dikondisikan dan tidak mengacau di tempat perjudian milik Jang Dong. Lalu kita kembali kepada Jung yang mendapat telepon dari atasannya dan diberitahu agar Jung tidak mengganggu bisnis para gangster tersebut. Jung yang kesal kepada atasannya langsung pergi menuju tempat kejadian perkara pembunuhan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, Jung memeriksa mayat korban beserta barang bukti lainnya. Jung menemukan bahwa mobil korban ditabrak dari belakang. Jung pun meminta temannya yang bernama Cha Seo-jin yang bekerja sebagai ahli forensik untuk memeriksanya. Kemudian, saat kembali ke kantor polisi, Jung menyampaikan kepada atasannya bahwa kasus pembunuhan kali ini dilakukan oleh pembunuh berantai yang menggunakan pisau sebagai alat untuk membunuh. Namun, hal tersebut dibantah oleh atasan Jung. Dia mengatakan kepada Jung bahwa kasus kali ini merupakan pembunuhan acak biasa dan bukan dilakukan oleh pembunuh berantai. Mendengar hal tersebut, Jung menjadi kesal dan kembali melakukan penyelidikan bersama timnya. Lalu tak lama setelah itu, kita dibawa kepada Jang Dong yang sedang menemui saingan bisnisnya yang juga seorang gangster bernama Hyo Sang-do. Setelah selesai membahas urusan wilayah kerja, Jang Dong kembali pulang ke rumahnya. Namun, tidak seperti biasanya. Jang Dong kali ini tidak ingin ada pengawal yang ikut mengawalnya pulang. Nasib sial pun menimpa Jang Dong. Saat dia tidak dikawal, Jang Dong justru bertemu dengan pria misterius. Jang Dong yang menyetir sendirian ditabrak dari belakang oleh pria misterius tersebut yang membuat Jang Dong terpaksa turun dari mobil. Saat Jang Dong memeriksa mobilnya, pria misterius tersebut menusuk Jang Dong dengan pisaunya. Jang Dong pun melawan dan berhasil menusuk pria misterius dengan pisau milik pria tersebut hingga membuatnya kabur dan menabrak Jang Dong menggunakan mobil putihnya. Beruntungnya, Jang Dong segera mendapatkan perawatan dari rumah sakit yang membuat nyawanya selamat. Jung yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan berantai pun mendatangi Jang Dong untuk meminta keterangan. Jang Dong yang kini telah siuman menolak untuk memberi keterangan kepada Jung dan mengatakan pada Jung bahwa dia akan menemukan pria yang menyerangnya tanpa bantuan polisi. Jung yang mendengarnya pun kesal dan segera pergi dari rumah sakit dan memeriksa mobil milik Jang Dong.
Dari hasil pemeriksaannya, Jung menemukan bukti bahwa orang yang menyerang Jang Dong adalah si pembunuh berantai. Lalu kita diperlihatkan kepada Jang Dong yang menyewa seorang ahli sketsa wajah. Jang Dong pun berhasil mendapatkan gambar dari pria misterius yang menyerang Jang Dong malam itu. Lalu kita diperlihatkan kepada pria misterius yang terluka akibat serangan Jang Dong. Pria tersebut bersembunyi di salah satu rest area dan meninggalkan mobil putihnya di jalan. Kemudian, pria misterius ini kembali membunuh seorang sopir truk dan mengambil truknya. Namun, saat dia sedang menyetir truk, ternyata di dalam truk tersebut masih terdapat teman dari sopir truk yang ia bunuh. Perkelahian antara pria misterius dan teman sopir truk pun terjadi. Hal ini menyebabkan pisau milik pria misterius terjatuh di jalan raya. Lalu kita kembali dibawa kepada Jang Dong yang kehilangan banyak investor dikarenakan insiden penusukan yang dialaminya. Bisnisnya semakin terpuruk dan diperparah dengan daerah kekuasaannya yang terus diambil oleh Hyo Sang-do. Lalu di saat yang sama, anak buah Jang Dong yang bernama Kwon melaporkan bahwa dia berhasil menemukan mobil dan pisau milik pria misterius yang menyerang Jang Dong. Jang Dong pun meminta Kwon untuk menyimpan dua barang bukti tersebut di tempat yang aman. Kemudian keesokan harinya kita diperlihatkan kepada Jang Dong yang memanggil Jung ke rumahnya. Jang Dong berniat untuk mengajak Jung bekerja sama menemukan pria misterius tersebut. Awalnya Jung menolak ajakan Jang Dong karena tak mungkin seorang polisi bekerja sama dengan seorang gangster. Namun, dikarenakan dari pihak kepolisian tak ada yang mendukung Jung dalam menyelesaikan kasus tersebut, maka Jung pun menyetujui kerjasama yang ditawarkan oleh Jang Dong. Mereka berdua sepakat untuk menemukan pria misterius ini bersama, dan siapapun yang pertama kali menangkap pria misterius tersebut berhak untuk menghukumnya. Jika Jung yang terlebih dahulu menangkap pria tersebut, maka Jung akan menghukum pria misterius tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, jika Dong yang menangkapnya terlebih dahulu, maka Jang Dong akan membunuh pria misterius tersebut dan akan memamerkannya di depan masyarakat. Setelah Jang Dong dan Jung sepakat untuk bekerja sama, maka mereka berdua saling berbagi informasi. Jang Dong memberikan sketsa foto dan mobil milik pria misterius tersebut kepada Jung. Jung yang mendapat sketsa foto langsung menyebarkan foto tersebut ke kedua orang timnya. Lalu keesokan harinya, Jung memeriksa mobil milik pria misterius tersebut untuk mencari DNA dari pria misterius tersebut. Lalu kita dibawa kepada Jang Dong yang memerintahkan Kwon untuk membunuh Hyo Sang-do menggunakan pisau milik pria misterius tersebut. Pada malam harinya, Kwon berhasil membunuh Hyo Sang-do dan meninggalkan pisau milik pria misterius di mayat Hyo Sang-do. Kematian Hyo Sang-do pun membuat gempar, hingga berita kematian Hyo Sang-do disiarkan ke penjuru kota. Berita tersebut pun didengar oleh pria misterius. Dia yang tak merasa membunuh Hyo Sang-do datang ke pemakaman Hyo Sang-do dan memberi catatan kecil kepada anak buah Hyo Sang-do yang bernama Choi Moon bahwa pelaku pembunuhan Hyo Sang-do menggunakan pisaunya untuk membunuh Hyo Sang-do. Choi Moon pun langsung mengetahui bahwa pembunuh Hyo Sang-do adalah Jang Dong. Lalu tak lama kita diperlihatkan kepada Jung dan Jang Dong yang memeriksa mobil milik pria misterius. Jung menemukan bercak darah pada sarung kemudi mobil tersebut dan berencana untuk menyerahkan bercak tersebut ke Cha Seo-jin untuk diperiksa. Namun, saat akan mengambil barang bukti tersebut, Choi Moon tiba-tiba datang membawa pasukan untuk menyerang Jung dan Jang Dong. Jung dan Jang Dong terpaksa harus melawan Choi Moon dan pasukannya. Jang Dong yang diserang oleh banyak orang sempat kewalahan. Choi Moon yang melihat hal tersebut pun mencoba memanfaatkan keadaan dan menyerang Jang Dong. Namun ketika Jang Dong akan diserang, Jung melihatnya dan menghentikan Choi Moon. Lalu tanpa disengaja, Jung membunuh Choi Moon saat bertarung dengannya. Jung yang seorang polisi pun ketakutan dan merasa bersalah karena menghilangkan nyawa seseorang.
Kemudian keesokan harinya, Jung yang sedang tertidur di kantornya karena kelelahan diberikan tugas untuk menyelesaikan kasus penculikan. Jung yang sedang dalam kondisi tidak stabil sempat menolak tugas tersebut dan menentang atasannya. Namun setelah merasa tenang, Jung dan timnya berangkat menuju tempat korban penculikan. Diketahui korban penculikan adalah seorang pria yang sudah memiliki istri. Istri korban yang didatangi oleh Jung dan timnya diminta untuk menelpon sang penculik agar Jung bisa merekam suara penculik tersebut dan dilakukan penyergapan saat penyerahan tebusan. Lalu setelah istri korban dan penculik sepakat bertemu di sebuah rumah makan, maka Jung dan timnya bersiap diri untuk menyergap sang pelaku. Namun sangat disayangkan, Jung dan timnya berhasil ditipu oleh sang penculik. Lalu berkat kejelian Jung, dia berhasil melihat keberadaan penculik dan mengejarnya. Namun Jung dan timnya tak mampu mengejar sang penculik tersebut. Jung dan timnya pun kembali ke rumah makan tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Sesuai keterangan pemilik rumah makan tersebut, sang penculik hanya makan sedikit makanan dan meminum sebotol soju dan pergi. Lalu Jung dan timnya bergegas mencari botol soju yang diminum oleh si penculik untuk diperiksa sidik jarinya. Setelah menemukan botol yang dimaksud, Jung menyerahkan botol tersebut kepada Cha Xiu-jin untuk diperiksa. Keesokan harinya, Jung ditemui oleh Cha Xiu-jin yang membawa hasil pemeriksaan forensiknya kepada Jung. Hasil mengejutkan pun didapat mereka. Sidik jari yang ditemukan pada botol soju milik si penculik ternyata cocok dengan data milik pria misterius. Cha Xiu-jin pun memberi data seseorang yang cocok dengan data tersebut untuk diperiksa. Jung mendatangi tempat tinggal orang yang dimaksud Cha Xiu-jin. Menurut keterangan ibu kos, orang yang tinggal di kamar tersebut sudah menghilang selama 3 bulan. Tak membuang waktu lama, Jung bergegas memeriksa kamar yang dimaksud dan menemukan sebuah foto yang mirip dengan sketsa wajah yang diberikan Jang Dong kepadanya. Jung pun segera memeriksa rekaman suara sang penculik dan mengambil foto yang ia temukan di kamar tersebut dan mengirimnya ke Jang Dong. Lalu diketahui identitas dari pria misterius tersebut adalah Kang Kyung-ho. Kang Kyung-ho memiliki masa lalu sebagai anak yang kerap disiksa oleh ayahnya. Diketahui Kang Kyung-ho kerap menelpon ibunya menggunakan nomor yang berbeda-beda. Lalu Jang Dong dan Jung mengumpulkan anak buah dan timnya dan bekerja sama untuk menemukan Kang Kyung-ho dan mencarinya ke seluruh penjuru kota. Namun pencarian mereka berdua belum membuahkan hasil. Lalu kita diperlihatkan kepada Jang Dong yang sedang menunggu Jung untuk melakukan pertemuan untuk membahas strategi pencarian berikutnya di sebuah halte sekolah. Kondisi cuaca yang buruk membuat Jang Dong membuka payungnya. Lalu tak lama datanglah seorang siswi sekolah yang tidak membawa payung dan menunggu bus untuk pulang. Jang Dong yang merasa kasihan dengan siswi tersebut pun memberikan payungnya kepada siswi tersebut. Tak lama, Jung tiba dan menjemput Jang Dong. Di saat yang sama, siswi sekolah tersebut menaiki bus yang juga tiba di halte tersebut. Kemudian kita diperlihatkan kepada Jung dan Jang Dong beserta anak buah mereka yang sedang berkumpul bersama. Tak lama sebuah berita pembunuhan muncul. Terlihat seorang siswi telah terbunuh saat pulang sekolah. Kemudian Jang Dong melihat payungnya tergeletak di dekat mayat siswi yang terbunuh dalam berita tersebut dan menyadari bahwa siswi tersebut adalah gadis yang baru dia temui di halte. Kemudian diketahui bahwa Kang Kyung-ho juga berada di dalam bus yang sama dengan siswi tersebut. Tak menunggu waktu lama, Jung dan Jang Dong bersama anak buahnya segera mencari Kang Kyung-ho sesuai dengan rute bus yang ia tumpangi. Kemudian kita diperlihatkan kepada Jung dan Jang Dong yang berhasil menemukan tempat penginapan Kang Kyung-ho. Penyergapan pun dilakukan, namun Kang Kyung-ho sedang tak ada di rumahnya. Lalu Jang Dong dan Jung bersiaga menunggu Kang Kyung-ho kembali ke penginapannya. Tak lama, Kang Kyung-ho pun muncul. Namun sayang, Kang Kyung-ho mengetahui bahwa dirinya telah ditunggu. Kang Kyung-ho pun segera kabur menggunakan mobilnya.
aksi kejar-kejaran antara Jang Dong, Kwon, Jung, dan Kang Kyung Ho dimulai. Jang Dong dan Jung saling menabrakkan mobil untuk menangkap Kang Kyung Ho. Namun, karena hal tersebut, mobil mereka bertiga justru saling bertabrakan dan membuat Kang Kyung Ho kabur. Kang Kyung Ho pun berhasil bersembunyi. Jang Dong, Jung, dan Kwon terpaksa berpencar untuk menemukan Kang Kyung Ho. Saat pengejaran, Kwon berhasil menemukan Kang. Namun sialnya, Kwon justru diserang oleh Kang yang menyebabkan Kwon tewas di tempat. Jang Dong dan Jung yang mendengar teriakan Kwon pun segera menghampiri Kwon. Jang Dong yang menemukan Kwon terluka terpaksa meninggalkan Kwon dan mengejar Kang. Dalam pengejarannya, Kang yang bersembunyi berhasil ditangkap oleh Jang Dong dan dibawa ke markas Jang Dong. Jang Dong menyiksa Kang tanpa ampun dan hendak membunuh Kang. Namun saat akan membunuh Kang, Jung tiba dan menabrak Jang Dong menggunakan mobilnya dan membawa Kang ke kantor polisi. Di kantor polisi, Kang tidak mengaku saat diinterogasi dan mendapatkan haknya untuk menyewa pengacara. Saat dalam persidangan, pengacara Kang dapat membela Kang dengan baik. Sedangkan dari pihak polisi tak memiliki bukti apapun yang menunjukkan Kang terlibat dengan kasus pembunuhan yang selama ini terjadi. Namun, saat Kang sudah mulai yakin bahwa dirinya akan bebas, datanglah Jang Dong yang menjadi saksi. Awalnya, pengacara Kang menolak kesaksian Jang Dong dikarenakan Jang Dong juga merupakan seorang kriminal. Namun, hakim mengizinkan Jang Dong untuk bersaksi. Kemudian setelah hakim mendengar kesaksian Jang Dong, hakim memutuskan bahwa Kang akan dihukum mati dan Jang Dong yang juga seorang penjahat pun ditangkap. Lalu kemudian kita dibawa kembali kepada Jung yang ternyata menemui Jang Dong sebelum persidangan. Jung ternyata meminta Jang Dong untuk bersaksi. Awalnya Jang Dong menolaknya karena Jang Dong adalah seorang kriminal yang mana polisi sedang memburunya untuk ditangkap. Namun Jung yang sudah tak punya cara lain untuk membuktikan bahwa Kang bersalah terus saja memohon kepada Jang Dong untuk bersaksi. Lalu kita kembali dibawa kepada Jang Dong yang kini masuk penjara. Terlihat saat akan sampai di penjara tersebut, banyak anak buah Jang Dong yang telah tertangkap dan menyambut kedatangan Jang Dong. Jang Dong yang baru tiba terlihat mencari seseorang yang ternyata orang tersebut adalah Kang. Jang Dong yang mau menjadi saksi dan menyerahkan diri karena permohonan Jung ternyata meminta sebuah syarat kepada Jung, yaitu agar Jang Dong dimasukkan ke dalam penjara yang sama dengan Kang Kyung Ho ditahan, agar Jang Dong dapat membalaskan dendamnya kepada Kang Kyung Ho di dalam penjara. Dan film pun berakhir.